Renungan Pagi, Maranatha oleh Ellen G. White, 29 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengantara bagi kami kepada Engkau, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena janji keamanan-Mu ya Bapa boleh menjadi bagian kami sekarang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 29 Maret 2026. Berjudul, Janji Keamanan Allah. Ayat inti terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Pada masa ujian di depan kita, janji keamanan Allah akan diberikan kepada mereka yang memelihara firman kesabarannya. Tiang awan yang berbicara murka dan ketakutan bagi pelanggar hukum Allah adalah terang, belas kasihan, dan kelepasan bagi mereka yang menaati perintahnya. Tangan yang kuat untuk menghukum pemberontak akan menjadi tangan yang kuat untuk membebaskan orang yang setia. Setiap orang yang setia pasti akan dikumpulkan. Peran apa yang akan engkau ambil dalam penutupan sejarah dunia ini? Apakah engkau menyadari pekerjaan besar persiapan yang sedang berlangsung di sorga dan di bumi? Jangan ada yang bermain-main dengan dosa, sumber segala penderitaan di dunia ini. Jangan biarkan nasib jiwamu tergantung pada ketidakpastian. Pastikan bahwa engkau sepenuhnya berada di pihak Tuhan. Biarlah pertanyaan ini keluar dari hati yang tulus dan bibir yang gemetar. Siapakah yang dapat bertahan? Apakah dalam jam-jam berharga terakhir pintu kasihan ini, engkau telah menaruh bahan terbaik dalam pembangunan karaktermu? Apakah engkau telah menyucikan jiwamu dari setiap noda? Apakah engkau mengikuti terang? Apakah pekerjaanmu sesuai dengan pengakuan imanmu? Apakah pengaruh lembut dan menundukkan dari kasih karunia Allah sedang bekerja atasmu? Apakah engkau membiarkan terangmu bersinar untuk menerangi bangsa-bangsa yang binasa dalam dosa? Apakah engkau menyadari bahwa engkau harus berdiri membela hukum Allah di hadapan mereka yang menginjak-injaknya? Adalah mungkin menjadi seorang percaya yang setengah hati, formalitas belaka, namun akhirnya didapati terlalu ringan dan kehilangan hidup kekal. Adalah mungkin mempraktekkan sebagian ajaran Alkitab dan dianggap sebagai seorang Kristen, namun binasa karena kekurangan sifat-sifat yang penting bagi karakter Kristen. Selagi belas kasihan masih ada, selagi juru selamat masih menjadi pengantara, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh demi kekekalan. Krisis besar ada di depan kita. Untuk menghadapi ujian dan pencobaan serta melaksanakan kewajiban, diperlukan iman yang tekun. Tetapi kita dapat menang dengan mulia. Tidak satu pun jiwa yang berjaga, berdoa, dan percaya akan terjerat oleh musuh. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Di tahun 1900, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 407, paragraf 2. Waktu kita sangat berharga. Kita hanya memiliki sedikit, sangat sedikit, hari masa percobaan untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan kekal di masa depan. Kita tidak punya waktu untuk melakukan tindakan sembarangan. Kita seharusnya tidak hanya menyentuh permukaan firman Tuhan. Kita perlu berjaga dan berdoa dan belajar firman Allah agar memahami alasan iman kita. Dan masih dalam bab yang sama dikatakan,
Ada ribuan bahkan jutaan orang yang sekarang sedang membuat keputusan untuk hidup kekal atau mati kekal. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 406, paragraf 7. Itu sebabnya renungan pagi hari ini menanyakan banyak pertanyaan. Peran apa yang akan engkau ambil dalam penutupan sejarah dunia ini? Apakah engkau menyadari pekerjaan besar persiapan yang sedang berlangsung di sorga dan di bumi? Jangan ada yang bermain-main dengan dosa, sumber segala penderitaan di dunia ini. Jangan biarkan nasib jiwamu tergantung pada ketidakpastian. Pastikan bahwa engkau sepenuhnya berada di pihak Tuhan. Biarlah pertanyaan ini keluar dari hati yang tulus dan bibir yang gemetar. Siapakah yang dapat bertahan? Apakah dalam jam-jam berharga terakhir pintu kasihan ini engkau telah menaruh bahan terbaik dalam pembangunan karaktermu? Apakah engkau telah menyucikan jiwamu dari setiap noda? Apakah engkau mengikuti terang? Apakah pekerjaanmu sesuai dengan pengakuan imanmu? Inilah sebabnya kita perlu memahami alasan iman kita dengan mempelajari firman Tuhan lebih mendalam. Dan sebagaimana Roh Nubuat nyatakan, alasan iman kita adalah berdiamnya Kristus di dalam hati kita. Mari kita baca kembali Signs of the Times tanggal 20 Oktober tahun 1887 paragraf 10. Pahami sepenuhnya alasan-alasan iman kita dan tunjukkan melalui perkataan dan perbuatan bahwa Kristus berdiam di dalam hatimu oleh iman. Kita perlu Yesus tinggal di dalam kita untuk membersihkan dosa-dosa dari hidup kita. Kita perlu Yesus tinggal di dalam kita untuk kuduskan kita dan ubahkan kita menjadi serupa dengan karakternya. Dan tinggalnya Kristus di dalam kita, itulah janji keamanan Allah. Sebab sejak dahulu Yesuslah pelindung kita. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 96 paragraf 2. Pada masa ujian di depan kita, janji keamanan Allah akan diberikan kepada mereka yang memelihara firman kesabarannya. Yang awan yang berbicara murka dan ketakutan bagi pelanggar hukum Allah adalah terang, belas kasihan, dan kelepasan bagi mereka yang menaati perintahnya. Tangan yang kuat untuk menghukum pemberontak akan menjadi tangan yang kuat untuk membebaskan orang yang setia. Setiap orang yang setia pasti akan dikumpulkan. Tiang awan dan tiang api di padang belantara adalah janji keamanan Allah bagi Israel. Sebab Yesuslah yang berada di dalam tiang awan dan tiang api. Alfa dan Omega jilid 1, halaman 366 paragraf 1 berkata, selama masa penggemaran Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Sekalipun ada lambang-lambang yang menunjukkan kepada seorang juru selamat yang akan datang, bersama mereka itu ada juga seorang juru selamat yang hadir, yang telah memberikan kepada Musa perintah bagi bangsa itu, dan yang telah ditetapkan di hadapan mereka sebagai satu-satunya saluran berkat. Dari dalam tiang awan dan tiang api tersebut, Yesus memberikan berkat-Nya bagi yang menuruti perintah-Nya dan menghukum mereka yang memberontak. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 74 paragraf 4. Kristus sendiri akan menentukan siapa yang layak tinggal bersama keluarga sorga. Ia akan menghukumkan setiap orang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Pengakuan tidak berarti apa-apa pada saat itu. Karakterlah yang menentukan nasib. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini ingatkan kita semua dalam Maranatha halaman 96 paragraf 6. Selagi belas kasihan masih ada, selagi juru selamat masih menjadi pengantara, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh demi kekekalan. Krisis besar ada di depan kita untuk menghadapi ujian dan pencobaan, serta melaksanakan kewajiban diperlukan iman yang tekun. Tetapi kita dapat menang dengan mulia. Tidak satu pun jiwa yang berjaga, berdoa, dan percaya akan terjerat oleh musuh. Dan meski Yesus melayani sebagai pengantara kita di hadapan Bapa di sorga, namun oleh Roh-Nya, Yesus masih melayani kita di dunia ini. Sebab Yesuslah janji keamanan Allah bagi kita. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka musuh tidak dapat menjerat kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas janji keamanan yang Kau karuniakan kepada kami ya Bapa, yaitu di dalam anak-Mu. Itulah alasan dasar iman kami, untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, maka setan tidak dapat menjerat kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab dahulu Yesus tinggal dalam tiang awan dan tiang api, namun sekarang Dia dapat tinggal dalam hati kami. Dan bila mana kami menerima Kristus tinggal dalam hati kami, itulah perlindungan keamanan yang tertinggi. Kami dapat menang sebagaimana Kristus menang, bahkan diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan saat Yesus datang kedua kali, kami layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.